Wahabi, sekte fitnah dalam ajaran agama Islam. Assalamualaikum sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan hidayah ajaran agama yang benar, amin ya robbal alamin. Menanggapi banyaknya permintaan pembaca tentang sejarah berdirinya Wahabi, maka kami berusaha memenuhi permintaan itu sesuai dengan asal-usul dan sejarah perkembangannya semaksimal mungkin berdasarkan berbagai sumber dan rujukan kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya, Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Ittirofatul Jasus Ai-Injizi pengakuan Mr. Hemper, Daulah Usmaniyah dan Khulasyatul Kalam karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sebagaimana dimaklumi, kaum Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras serta menjadi pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahhab? Abdul Wahhab lahir di kota Uyainah di daerah Najd, Arab Saudi tahun 1115 Hijriyah. Dalam pengakuannya dia menggunakan mazhab Hanbali, yang walaupun kenyataannya bertolak belakang dengan pemikiran Imam Hanbali. Di masa tingkatan belajar bahasanya, guru-gurunya mengkhawatirkannya dikarenakan kecenderungan pemikirannya yang menyeleweng. Bahwa pemikiran yang dibawanya mengatasnamakan mazhab Imam Hambaliyah dan hal tersebut sudah dilakukan dahulu oleh Ibnu Taimiyah. Penolakan ulama Sunni dan ulama-ulama sezamannya terhadap Ibnu Taimiyah, di mana para ulama Sunni dulu menghukumnya, dijelaskan di kitab Tarikh Baghdadi. Abdul Wahhab hendak meneruskan pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut. Dan yang paling penting di sini adalah dia hendak menjadikan pemikiran Ibnu Taimiyah sebagai mazhab khusus di luar mazhab yang telah ada, yaitu Imam 4 mazhab. Walaupun dalam penamaan mereka sering mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah, meminjam kata dari mazhab yang 4, Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi, yang sebenarnya justru dia menentang abis keempat mazhab tersebut dan menganggap mazhab yang 4 tersebut sebagai ahli musyrik, khurafat dan kafir. Bisa kita lihat dari berbagai fatwa dan cara pandangnya, yang tentunya ulama Sunni menentangnya dan menghukumnya sebagai seorang zindik dan penyeleweng ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Salah satu dari ajaran yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mengkufurkan kaum muslim yang mengamalkan tawasul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. Berbagai dalil akurat yang disampaikan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan tawasul, ziarah kubur serta maulid ditolak tanpa alasan tidak dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri. Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahhab, berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadan? Dengan segera dia menjawab, setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang, dan di akhir malam Ramadan Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadan. Lelaki itu bertanya lagi, kalau begitu pengikutmu tidak mencapai 1% pun dari jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut, dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim. Mendengar jawaban itu Ibn Abdul Wahhab pun terdiam 1000 bahasa. Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menggubris nasihat ayahnya dan guru-gurunya. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam kembali pada Al-Quran dan hadis, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najd. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Termasuk di antara pengikutnya adalah penguasa Dariyah, Muhammad bin Saud, meninggal tahun 1178 Hijriah, 1765 Masehi, pendiri dinasti Saudi, yang dikemudikan hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibn Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahhab. Jika dia menyuruh untuk mencelakai sampai wafat atau merampas harta seseorang, dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih, dan mencelakai sampai wafat orang musyrik dijamin surga. Keberhasilan Wahabi menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekah pada 1806, dan merusak kiswah, kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Mala, Mekah, di Baqi, dan Uhud, Madinah. Semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit penghancur.
Demikian juga Kubah di atas tanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu di Suq Al-Lail diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta, namun karena gencarnya desakan kaum muslimin internasional maka dibangun perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Malah, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, juga kubah Sayyidatuna Khadijah, Masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin. Mereka juga mencaci maki ahli kubur, bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kerajaan Utsmani, Istanbul Turki, murka. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, untuk melumpuhkannya. Pada 1813, Madinah dan Mekah bisa direbut kembali. Gerakan Wahabi surut, tapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu, hingga kini, paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf, apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua omong kosong belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz, yang sekarang Saudi. Tidakkah Anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang soleh dan alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi hitam ini terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid'ah, padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid'ah? Karena nama negeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham Wahabi yaitu As-Saud. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada daerah Syam, Syam itu meliputi Palestina, Syria, dan mendoakan daerah Yaman, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan berkah di daerah Syam dan daerah Yaman. Maka ada orang dari Najd. Najd itu ada bagian daripada Saudi. Saudi yang sekarang terkenal dengan Wahabi. Dan juga ada daerah Irak. Irak yang terkenal dengan Syiah. Mereka memohon, wa fi najdina ya Rasulullah. Di Najd juga didoakan ya Rasul supaya dapat berkah. Tetap Nabi menyatakan, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan berkah di Syam dan juga di negeri Yaman. Najd ya Rasulullah juga kasih dong. Doakan juga, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Syam dan Yaman dikasih berkah. Najd ya Rasul. Najd wa minha tatla'u qarnus syaitan. Minhu tatla'u qarnus syaitan. Dari daerah Najd itu akan muncul tanduk-tanduk setan. Artinya fitnah terjadi ada di mana-mana dari daerah Najd. Najd itu meliputi ada daerah sebagian Saudi, di antaranya Riyadh, pusat daripada Wahabi. Itu muncul tatra'u garnus syaitan, yatra'u garnus syaitan, akan muncul di situ tanduk setan. Memang yang muncul daripada daerah Najd tadi itu adalah daerah yang di situ berkembang aliran-aliran yang tidak murni di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah.